teman-teman sudah bisa membuka localhost ya. Localhost nanti akan muncul Laragon ya. Ya, Laragon di sini harusnya. Ini ada di mana teman-teman? Di dalam dokumen root ya, di sini ya dokumen rootnya. Nah, di dalam dokumen root nanti ada apa aja di situ ya, ada ANS Weekly A ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung di sini ANS Weekly A ya. Weekly A ini .test. Nah, nanti akan muncul di sini ya informatika. Nah, nantinya teman-teman ya, nantinya website ini kita akan lanjutkan menggunakan project yang sudah kita buat ya. Project yang sudah kita buat kan kita udah ada itu ya, GitHub-nya ya. GitHub-nya kan kita udah ada ini ya teman-teman. Nanti kita cloning ya. Atau teman-teman bisa buat pakai remote ya, IMS nih IF ANS Weekly A. Nah ini ya last commit-nya 4 commit bulan yang lalu, teman-teman harusnya udah ada 5 atau 5 commit ya dari CSS kemarin. CSS itu tugas, jadi teman-teman harus nge-push ya, harusnya teman-teman udah ada 5 commit. Nah ini nanti teman-teman bisa lakukan cloning atau buat remote baru ke project IF ANS Weekly-nya. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan ini atau gunakan remote ya. Karena kita project-nya itu sudah dibuatkan di sini ya, dokumen root-nya kan udah ada di sini ya. Nah, indeks PHP ini kita hapus teman-teman. Ya, kemarin kan tugasnya itu ya teman-teman ya, udah muncul masing-masing, harusnya udah ya, udah dicoba. Kalau misalkan offline harusnya kita tak cek satu-satu ya, tak cek satu-satu itu udah working apa belum. Kalau belum working ya nggak boleh absen gitu ya. Jadi kita masuk ke project kita. Sebelum kita masuk ke MySQL teman-teman, kita masuk ke project kita dulu di sini ya. Project kita dulu, silakan dibuka Laragon www-nya di projectnya masing-masing sudah dibuka. Di saya info dong kalau misalkan udah, kalau belum. Di Laragonnya Pak? Ya di sini dokumen root Laragonnya di sini. Oh sudah Pak. Ya, di dokumen root Laragonnya kan ke sini. Nanti kita masuk ke project kita masing-masing, ke folder yang ini ya, IF ANS Weekly-nya. Yang lainnya udah? Sudah Pak. Oke, sekarang kita akan buat remote ya teman-teman. Kita akan buat remote ini. Ini akan kita buat remote mengarah ke mana? Ke GitHub kita yang ada di sini. Ya, kita akan buat supaya ini bisa nge-remote ke sini teman-teman ya. Oke, sekarang kita bisa masuk ke Git Bash. Nah, ini kita buat git init. Cuma kalau ini teman-teman, ini saya pakai PC. Ada trouble kalau saya di PC harus pakai ini, token. Jadi teman-teman bisa gunakan cloning ya, atau gimana ya caranya ya. Pokoknya teman-teman harus nge-push gimana caranya. Gini aja wes. Saya contohkan aja ya. Nanti teman-teman bisa ikuti. Kalau ini saya nggak bisa karena token saya nggak tahu, harus generate lagi. Oke, git init ya teman-teman. Oke, nanti ini jadi master. Ya, jadi master ya. Sudah teman-teman? Oke Pak. Oke, sekarang kita lakukan remote ke repository kita. Kita buka di sini. Kita copy yang ada di GitHub weekly kita. GitHub weekly ya, jangan yang project weekly. Kita copy yang ini, copy URL. Kita copy di sini. Silakan dibuka dulu. Dibuka dulu, ditunggu ya. Sambil kita nunggu ini ya. Oke, ini saya coba reload juga biar sama-sama.
Kita clone, kita copy di sini, kita copy. Kemudian kita jalankan di sini git remote add origin, kemudian kita paste di sini. Nah, ini git remote add origin ini, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, artinya teman-teman, folder ini itu sudah terhubung dengan repository GitHub kita yang ada di sini ya. Kita sudah terhubung dengan repo ini. Kalau sudah terhubung, kalau kita lihat versinya belum sama. Kenapa? Karena di sini masih kosong. Ya, belum ada isinya. Maka kita haruskan pull dulu. Ya enggak, teman-teman? Kita harus pull dulu supaya file-file ini yang ada di sini itu muncul di dalam project kita di sini. Kenapa seperti itu? Supaya tidak konflik. Dan beda histori. Jadi kita harus samakan dulu historinya. Jangan tiba-tiba di sini ada file, di sini juga ada file gitu. Pokoknya folder ini kosong, kemudian lakukan init. Ya, baru di init. Maka historinya otomatis sama. Harus kita pull dulu ini, kita tarik dulu supaya repo lokal kita itu ada isinya ini, teman-teman. Ini yang di Laragon ya, lihat di sini. Laragon. Pastikan ini di Laragon ya, teman-teman. Di project kita, project weekly kita. Kalau sudah, kita lakukan pull. Git pull origin master. Nah, kalau sudah di pull otomatis di sini, teman-teman, udah ada isinya semua, tuh kan. Ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, pastikan dulu teman-teman ini jalan ya. Pastikan dulu ini teman-teman running. Udah? Aman? Aman Pak sampai ke LS. Mas. Oke, kalau sudah aman berarti kita buka lewat VS Code kita. Oke, nanti kita publish dulu ya branch master kita. Kita bisa buka kode spasi titik ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini adalah GitHub init kita atau local version kita. Kita bisa lakukan publish di sini dulu ya. Kita masuk ke source control di sini. Nah, kita publish branch supaya historinya sama. Ya, kita publish branch master. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, kita historinya sudah sama semua teman-teman ya. Historinya sudah sama semua. Jadi nggak akan ada konflik lagi kalau teman-teman melakukan perubahan di sini. Nah, kalau teman-teman melakukan perubahan di sini, nggak akan ada konflik. Jadi ini udah versinya sama persis dengan GitHub server kita. Gitu. Ya, kalau teman-teman awalnya tadi ada perubahan, jadi folder kosong itu udah ada isinya, kemudian teman-teman pull, itu nanti akan konflik dan akan dianggap ini historinya beda nih. Historinya beda. Di Git itu historinya ada HTML. Kok tiba-tiba di Git yang lokal itu kok ada remote-nya, ada PHP-nya. Ini enggak sama nih, harus disamakan. Teman-teman
harus ngehapus filenya dulu ya, harus nge-pull supaya sama, harus pokoknya ada banyak perubahan gitu. Jadi harus seperti itu ya, versinya disamakan dulu. GitHub itu ya kayak gitu, namanya version control ya, nggak boleh tiba-tiba asal-asalan udah jadi versi ke 10, padahal di sini di servernya baru versi 4 gitu. Itu nggak bisa ya, harus urut dulu. Nah, nanti teman-teman kita akan buat ya yang ada di sini itu seperti database yang akan kita buat. Jadi kita akan fokus ke dalam mahasiswa, dan ini kita akan utak-utik tabel mahasiswa, sehingga tabel ini yang akan kita manipulasi ya. Kita akan buat tabel mahasiswa ini menjadi dinamis, jadi tidak perlu ngoding-ngoding terus kalau misalkan mau nambahin data gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya, aman nggak? Aman. Kalau sudah aman, kita coba buka teman-teman di sini, kita reload. Nah ya kan udah muncul ya, ini adalah web kita nih ya kan, yang sudah kita buat. Nah ini semuanya aman ya, tuh. Iya Pak, muncul Pak. Muncul ya. Jadi ketika saya buka ini ya, virtual host kita, test, nanti dia akan membaca indeksnya otomatis. Kalau nggak ada indeksnya, ya dia jadinya directory ya, index of. Nah, untuk selanjutnya, sampai sini aman ya? Satu orang tok yang aman, yang lainnya? Oke, satu nambah jadi 2 orang yang aman, yang lainnya? Aman Bang, aman. 3 orang. Oke ya, 3 orang. 3 orang bisa mewakili. Ada yang mau aman lagi? Aman ya? Oke, kalau aman ya, ini udah bisa dibuka. Sekarang kita akan fokus ke MySQL server kita, teman-teman. Ya, kita akan fokus ke MySQL server kita. Jadi, Laragon, teman-teman, itu juga sudah menyediakan yang namanya MySQL. MySQL itu adalah server untuk DBMS MySQL ya. Jadi ini laptop kita atau PC kita ini sebagai server untuk menyimpan sebuah database atau manipulasi sebuah database. Oke, teman-teman kemarin sudah klik kanan ya, klik kanan, kemudian tools, kemudian pad, add to pad sudah? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Ini sudah apa belum? Belum, Mbak. Belum. Nah, sekarang kita lakukan. Dicoba dulu. Sekarang kita lakukan gini. Klik kanan ya. Tools, pad, add Laragon to pad. Silahkan dicoba dulu. Add Laragon to pad. Kalau sudah diklik, nanti akan muncul di sini notifikasi ding 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 gitu kan. Nah, minta di restart Laragonnya di pojok sini. Sudah? Sudah Pak. Muncul apa enggak? Muncul notifikasi minta di restart. Nah, kalau sudah muncul di stop dulu, yang ini di stop. Di stop dulu ya supaya mati semua, di stop dulu. Kalau sudah, kita close. Cara nge-close-nya jangan di sini ya. Jangan yang ini. Kalau udah muncul notifikasi, nge-close-nya jangan cuma di sini, tapi dibuka ininya. Kemudian klik kanan Laragonnya, exit. Nah, nanti keluar ya, Laragonnya keluar.
Kemudian kita buka lagi Laragon. Baru kita start lagi. Start lagi, muncul ini lagi ya. Terus muncul lagi ya. Nah, kalau sudah teman-teman Laragonnya udah sudah disettingkan oleh Laragon itu environment variable. Apa itu environment variable? Kalau teman-teman tidak melakukan itu, nanti ketika teman-teman config MySQL, teman-teman nggak akan bisa. Nanti akan ada unknown comment, itu namanya environment variable. Kalau teman-teman ada komen yang tidak diketahui oleh si komputer, itu artinya teman-teman belum setting environment variable. Nah, itulah susahnya di Windows ya. Harus ada environment variable. Oke, sudah teman-teman, sudah dibuka lagi, sudah di start? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, saya anggap kalau ada yang jawab berarti ada yang mewakili ya. Kalau ada yang belum, tolong bilang, Pak belum. Ulangi yang di bagian ini, nggak apa-apa ya. Jadi ketimbang teman-teman nanti minggu depan nggak bisa lanjut ininya ya. Nah, kalau yang ketinggalan bisa tanya temennya juga boleh. Oke, sekarang teman-teman, yang tadi, yang di sini, yang untuk membuka kode spasi titik, kita lanjutkan di sini aja ya. Kita lanjutkan di sini, teman-teman. Bisa di zoom ya? Jadi zoom nggak sih? Kalau enggak ya kita pakai CMD aja. Jadi zoom nggak sih? Kok nggak bisa di zoom X-nya? Nggak bisa di zoom ya? Tapi nggak apa-apa ya kelihatannya, karena ini kelihatan ya online ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah, kelihatan kan? Nah, sekarang kita buka teman-teman pad yang tadi yang sama ya, ini ya. NS Weekly A ini sama. Sekarang kita akan coba teman-teman masuk ke dalam MySQL server kita. Coba teman-teman ketik dulu MySQL. Nah, harusnya error ya. Harusnya error. Plugin could not be load specific module library path ISA ini. Atau teman-teman ada errornya beda? Beda, Pak. Errornya Beda, ini, ya? Pak. Error Fun, Pak. localhost use password. Ya. Ya. Access deny for Access user. denied. Oke. Access denied. Nah, itu yang comment not found itu ini teman-teman ya. Klik kanan, tools, path, add Laragon to path. Ya. Add Laragon to path dulu. Add Laragon to path. Kalau sudah, ya teman-teman, di close. Nah, di sini klik kanan, exit. Klik kanan, exit. Nah, kalau sudah dibuka lagi Laragon. Habis itu start lagi. Di start. Di CNC terus ya. Oke, di start lagi. Baru dicoba lagi. Yang ini di close dulu ya. Di close dulu karena nggak bisa. Di close dulu. Buka lagi di sini, klik kanan, di paste. Nah, ini baru MySQL. Gitu ya. Nanti harusnya errornya itu apa namanya? Errornya permission denied ya. Permission denied, password, localhost need password dan lain-lain gitu kan.
Oke, kalau itu udah benar. Kalau itu udah benar. Oke, sekarang teman-teman coba yang udah benar ya. Yang comment not found tadi ya, harusnya udah aman. Teman-teman sekarang kita coba MySQL min U root min P. Jadi kita akan akses, jadi tadi kan artinya permission denied. Karena apa? Karena MySQL itu butuh username sama password. Jadi teman-teman harus buka di sini MySQL min U. Teman-teman harus masukkan username-nya min U root gitu. Ya. Sama min P sama passwordnya. MySQL min U root. Ya. Username-nya itu root, default-nya MySQL itu root. Min P itu passwordnya. Kalau sudah teman-teman enter. Passwordnya apa? Kosong, nggak ada isinya. Ya, passwordnya nggak ada isinya. Ini aja. Jadi MySQL min U root, passwordnya kosong. Enter. Nanti teman-teman harusnya masuk ke MySQL. Masuk nggak? Masuk ke MySQL nggak? Masuk Pak, welcome. Oke, welcome MySQL gitu ya. Oke, ini saya ada sedikit error. Ini biasanya di configuration ini. Karena saya punya SAM, teman-teman. Karena saya punya SAM, jadi SAM-nya harus ada apa namanya? Ada konfigurasi. Karena di sini saya ada SAM juga nih. Ya kan ada SAM control panel. Jadi saya nggak bisa lewat Laragon gitu. Izin Pak, Ya. kalau MySQL-nya ada passwordnya, dimasukin aja passwordnya gitu. Iya, kalau ada passwordnya dimasukkan. Oke ya. Oke, ini nanti saya konfigurasi dulu teman-teman ya. Saya buka apa namanya? Konfigurasi dulu supaya ini nggak error teman-teman. Karena ini harus dikonfigurasi karena ini kalau kita lihat artinya tabrakan ya, tabrakan antara MySQL yang ada di Laragon sama MySQL yang ada di SAM. Jadi filenya konflik gitu. Mana yang akan kita pakai gitu. Jadi kita coba dulu ya teman-teman, konfigurasi dulu. Kita masuk ke MySQL, kemudian konsol, ada nggak? Harusnya ada ya. MySQL konsol. Kok enggak? Coba buka di sini deh. Bentar ya. MySQL. Nah, sustinat ya. Nih teman-teman, kalau Laragon di terminalnya anggap aja sama ya. Kita bisa pakai ini ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa pakai ini, teman-teman kan bisa pakai ini langsung ya, pakai yang tadi. Kalau saya lewatnya sini aja. Oke, sama ya tadi errornya gini ya, access denied for user, ya kan? Oke, sekarang MySQL min u root min p, gini kan? Passwordnya kosong. Nah, udah masuk ke MySQL. Oke, sekarang teman-teman, kemarin kan kita sudah buat database ya, atau belum? Kemarin udah buat database apa belum? Halo teman-teman, udah buat database apa belum kemarin?
Belum, Bapak. Oke, kalau belum, kemarin udah buat project apa belum? Project ya? Klik kanan blank project ya. Di sini ya. Quick app blank. Udah? Yang ini udah? Kemarin kita pakai ini kan, blank, kemudian kita isikan di sini ya. ANS weekly. Gini kan? Iya nggak? Teman-teman udah jalanin ini belum? Iya, itu yang awal-awal kan, Pak. Iya betul, yang pakai ini. Udah ya, berarti udah ya. Sekarang kita coba teman-teman. Cek database yang sudah kita buat. Project yang sudah kita buat. Jadi, kalau teman-teman membuat project di Laragon, itu otomatis dibuatkan database, teman-teman, dari Laragonnya. Jadi, kita akan gunakan database yang sudah ada. Kalau teman-teman tidak ada database, teman-teman bisa gunakan database baru, ya. Supaya nggak duplikasi, kita cek dulu ya. Kita cek dulu database yang ada di situ. Cara ngeceknya gimana? Cara ngecek database gimana, teman-teman? Ada yang tahu? Show databases. Nah, kan muncul semua tuh. Ini project yang sudah kita buat, teman-teman. Ada kan di situ? Ada nggak? Projectnya teman-teman ada nggak? Coba, setelah di MySQL ini, teman-teman ketikkan show databases. Ada? Ada, Pak, muncul. Udah muncul. Ada di sini projectnya? Database projectnya udah ada? Nggak ada. Nggak ada, berarti kemarin belum bikin project. Oh, itu bikin. Kemarin bikin project nggak? Berarti nggak bikin project ya? Kemarin tuh sampai ini, Pak, tadi yang apa yang sebelumnya mulai Ini udah dibuat. Iya, udah itu. Oh, kalau ini dibuat, itu nanti biasanya otomatis dibuatkan ini. Tapi nggak dibuatkan dari Laragonnya, nggak ada. Saya pribadi nggak ada sih, Pak. Ya, berarti mungkin belum ya. Oke, kalau belum ada, ya kita buat database-nya dulu. Cara membuat database gimana? Create database. Nama database-nya ini ya. Nah, ini database saya. Karena udah ada, ya udah. Saya udah ada gitu. Saya udah punya ini, jadi nggak bisa. Kalau yang belum ada, teman-teman buat namanya sesuai projectnya masing-masing ya. Jadi buatlah misalkan gini kan, teman-teman udah ya kemarin. Nah, ini saya nggak bisa karena database eksis ya. Jadi teman-teman buat ini. Harusnya database itu nggak bisa pakai minus. Tapi karena Laragon yang buatin, ini bisa jadi itu. Ya, minus A. Strip A. Nggak bisa ya teman-teman pakai strip tuh nggak bisa nih, error kan? Tuh, you have an error near min A. Ya, jadi karakter min A tuh nggak boleh. Makanya di sini Laragon buatinnya kalau misalkan ada berarti ini dari Laragon. Sudah di-create teman-teman? Sudahkah di-create? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah di-create, sekarang kita gunakan database-nya. Nah, kita gunakan database-nya. Use ANS weekly. Ini punya saya ya, use ini. Oke, database changed ya. Oke, database changes ya, aman ya. Aman, Pak. Sekarang kita cek dulu isinya. Cara ngecek isinya gimana? Select bintang from. Nah, nggak bisa kan, ini baru database ya. Ini database belum bisa ya. Nggak mungkin ada isinya. Nah, sekarang kita buat tabelnya.
Tabel database, cara membuatnya gimana teman-teman? Create table. Create table. Create table. Nah, ini akan kita sesuaikan dengan konsep website kita. Karena di sini kita buat belajar kemarin tabelnya tabel mahasiswa ya. Kita buat create tabel mahasiswa. Kita akan belajar membuat data mahasiswa ya yang lebih fleksibel, lebih dinamis. Create tabel mahasiswa. Oke, kemudian kita buka, kita enter. Oke, kita buat atributnya dulu untuk mahasiswa. Kira-kira mahasiswa punya apa aja. Oke, yang pertama dulu itu kita sediakan ID-nya, ID mahasiswa. Ya, jadi kita buat ID. Tipenya apa? Integer. Ya, ID ini merupakan primary key. Ya, ID ini merupakan primary key serta auto increment. Koma. Enter. Nah, gitu dulu pelan-pelan. ID, INT, primary key, auto increment. Auto increment harus pakai underscore ya. Kemudian setelah ID ada apa lagi? Mahasiswa punya apa lagi? Nama, NIM. Apa lagi? Nama, NIM, jurusan. Email, nomor HP. Itu ya. Nama, NIM, jurusan, email, nomor HP. Sama foto terakhir. Ya. Oke, sekarang kita buatkan nama dulu. Nama. Nama tipe datanya apa? Varchar tuh. Varsar ya. Varsar. Varchar. Karena dia karakter ya. Varchar, nama paling panjang berapa sih? Nama paling panjang berapa? Ada tahu yang nama paling panjang banget siapa? 25. Karakter. Berapa panjang karakternya? Ada yang nyampe 250? Buat 100 aja kali Pak. Ya, buat 100 ya. Jadi ada yang nama paling panjang di dunia ini tuh siapa? Uhuhuhuhu itu. Uhuhuhuhu, enyet wewe, ubem osas. Itu kan panjang ya. Kita buat 100 ya, general. Oke, nama boleh sama apa? Harus beda. Nama boleh sama atau semuanya Boleh harus beda? sama. Boleh sama kan? Kalian di kelas juga ada yang namanya sama nggak? Ada yang namanya Adit? Ada yang namanya ya Adit pasti ada biasanya. Dalam satu kelas lebih dari satu gitu ya. Oke, kalau nggak ada berarti ya. Zulfa. Ya namanya nama umum ya. Jadi artinya nama boleh sama kan? Bisa jadi namanya sama persis gitu. Namanya sama persis gitu. Oke ya, jadi boleh ya. Jadi di sini tidak ada constraint-nya. Nama, kemudian NIM. NIM tipe datanya apa? Integer. Integer. Teman-teman, NIM-nya ada berapa karakter, teman-teman? Angka doang sih Pak. Apa? Angka saja soalnya. Iya, maksudnya berapa angka, berapa digit? 11. 11. Nah, 11 kan banyak ya. Satu berapa? NIM-nya teman-teman NIM-nya berapa? Nih, NIM-nya berapa? 13 kan? 13. Nah, ini teman-teman. Integer itu dia 11 digit tapi maksimal di 11. Nggak bisa teman-teman. Nih. Ya, ini nggak bisa. 4, 3 ya kan? 11 digit. Ini kalau pakai integer nggak akan mampu teman-teman.
NIM-nya. Kalau pakai integer nggak akan mampu. Pakainya apa? Pakainya, WhatsApp. ada yang tahu? Pakainya big integer. Ya, big integer. Kemudian NIM boleh sama apa enggak? Tidak. Nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti harus diapain? Dikasih unique. Ya, nggak boleh sama unique. Ini constraint ya. NIM big int unique. Oke, next. Nama NIM jurusan. Jurusan apa? Parsar ya. Parsar berapa? 100 atau jurusan ya 50 ya. 50 karakter. Jurusan bisnis dan manajemen sumber daya alam. Banyak juga ya. Jadi 100 saja. Oke, koma. Setelah jurusan kita tambahkan apalagi email ya. Email. Email pakainya apa? Parsar juga. Email paling panjang berapa? 50 ya. Setelah email boleh sama apa enggak? Enggak apa-apa ya. Kita abaikan aja ya. Email harusnya beda ya. Email harusnya unik ya. Kalau udah di koma ya nanti pakainya alter. Tapi ya abaikan aja teman-teman. Ini untuk belajar tabel sederhana ya. Untuk aturan-aturan dan lain-lain teman-teman sudah pelajari di basis data. Jadi ya kalau concern-concern seperti ini silahkan teman-teman bisa atur sendiri gitu ya. Untuk database yang baik gitu. Kemudian ada nomor HP ya, nomor underscore HP. Nomor HP pakainya apa? Pakainya varchar aja ya. Kenapa? Kalau pakai INT ya teman-teman, nanti teman-teman nomor HP-nya itu kenapa sih harus INT ya? Kalau INT itu kan supaya bisa bertambah dan berkurang. Tapi nomor HP kan statis, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Gitu. Jadi jangan gunakan nomor HP itu integer ya, pakainya varchar aja. Sama bisa jadi ada kode negaranya plus 62 ya kan, plus 60, plus 58, plus 22 gitu. Jadi kita pakainya varchar aja, tapi kita batasi maksimal berapa? 16 digit. Oke. Yang terakhir harus ada foto ya, teman-teman. Foto. Kan kemarin di tabel kita udah ada foto ya. Foto pakainya apa? Kalau di dalam database itu bisa menyimpan file teman-teman, namanya blob, blob, blob ya. Cuma itu nanti akan membebani database. Database dengan menyimpan file itu nanti ukurannya jadi besar. Sedangkan server database itu tidak digunakan untuk itu. Database digunakan untuk menampung banyak data, bukan untuk menampung besar data. Ya, jadi foto itu harusnya disimpan di mana? Di direktori kita, di sini. Ya, di dalam folder aset, ya, image di sini. Harusnya foto-fotonya ada di sini ya. Foto di sini. Maka konsepnya nanti kita gunakan apa teman-teman? Nama filenya aja kita ambil gitu. Nama filenya kita ambil dari database. Jadi nanti database-nya akan menyimpan namanya saja. Gitu. Jadi nanti kita gunakan path-nya untuk mengakses gitu. Jadi kita gunakan varchar aja ya. Nama filenya misalkan nggak boleh panjang banget. Misalkan 60 karakter ya. Kalau sudah, ini jangan di koma. Jangan di koma. Karena ini foto terakhir ya. Atribut terakhir. Kalau sudah kita enter, kita kurung tutup, kita titik koma. Harusnya query oke. Ya, kalau nggak query oke berarti error. Kalau ada yang error silahkan bisa dicek dulu. Ya. Cek dulu. Pastikan semuanya benar ya.
Kalau ada yang belum bisa, boleh ditanyakan ya. Aman? Aman nggak? Ada yang error? Aman? Pada diem semua nih. Aman Pak, lancar. Yang lainnya? Yang lainnya lancar nggak? Yang lainnya jangan-jangan aman ya? Oke. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Aman semua udah? Oke. Kalau aman semua sudah. Sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya ya. Saya akan tanya dulu. Bagaimana cara menampilkan struktur dari tabel yang sudah kita buat. Nah, kita buat sudah tabel mahasiswa. Bagaimana cara menampilkan struktur tabelnya? Show tables. Cara menampilkan struktur tabel gimana? Yo, kalau nggak Show bisa, Kak. tables. Describe mahasiswa. Oke. Apa tadi? Describe mahasiswa, Pak. Describe ya. Describe. Benar sekali ya. Kalau nggak tahu, tak balikin ke mata kuliah basis data. Describe mahasiswa. Oke. Nah, struktur tabelnya udah muncul nih, ya kan? Ada ID, ya kan? Muncul semua tuh. ID, INT, panjangnya berapa sih INT ini? Nggak kelihatan ya. Harusnya muncul nih teman-teman. 11 ya dia panjangnya. Jadi ini tuh panjangnya 11 INT. Ada muncul teman-teman, ada 11? Ada. Ada ya, harusnya ada muncul 11-nya. Jadi INT itu defaultnya 11, big INT itu 20. 20 ya. Big INT itu kalau nggak salah 20. Benar nggak 20? Iya 20, Pak. Oke, udah benar. Oke, kemudian sekarang kita tambahkan datanya, teman-teman. Untuk menambahkan data pakainya apa? Ayo, saya ikut teman-teman nih.
nambahkan data pakainya Insert. insert into. Insert into mana? Mahasiswa. Nah, insert into mahasiswa, ya, insert into mahasiswa. Terus values, apakah values? Nah, teman-teman, kalau integer, kalau ID, ya, kalau misalkan kita langsung tuliskan values, nanti ID itu kan harus dibawa ya, karena semua yang ada di sini harus diisi. Tapi kalau ID kita isi kosong, integer nggak mau diisi kosong kayak gitu. Maka ID ini harus kita tinggalkan, abaikan saja, karena dia auto increment. Auto increment itu nanti dia akan bertambah otomatis. Maka dari itu jangan langsung kita tuliskan values ya. Nanti kalau isikan values teman-teman, nanti errornya adalah data yang pertama dianggap tidak ada. Atau kalau teman-teman isi dengan petik ini ya, petik ini, ID-nya nggak bisa diisi dengan petik kosong seperti ini, walaupun dia niatnya auto increment gitu, nggak bisa. Maka kita harus gunakan struktur tabelnya dulu. Jadi yang akan kita isikan, ID-nya itu berarti abaikan ya. Yang akan kita isikan adalah nama, koma NIM, koma jurusan, koma email, koma nomor HP, ya, koma foto. Ini. Baru kita isikan values-nya. Values. Kurung buka, enter. Jangan sampai salah ya. Jadi ID-nya itu ya, ID-nya kan not null dia. Nggak boleh kosong ya, ID-nya nggak boleh kosong. Ya, kalau ini boleh kosong semua, nama juga boleh dikosongin. Nah, teman-teman kalau biar wajib ya, nanti kita bisa manipulasi di codingnya sih. Manipulasi di coding. Supaya itu required. Jadi manipulasi database itu dari level coding ya teman-teman. Harusnya. Belum masuk ke database. Oke, sekarang kita isi value-nya. Value-nya mulai dari nama ya sampai ke sini, foto ya. Berarti namanya kita isi pakainya petik-petik ya, petik kecil ya. Petik 1 kita isi. Oke, Basir dan Ansor, koma NIM. NIM-nya berapa? Ya di sini. A11 2013 0713. Ini karakteristik NIM-nya Udinus teman-teman dulu ya. Kemudian jurusan, jurusannya informatika, koma, emailnya ans@mail.com, nomor HP-nya kita isi 085786927145, koma, foto kita ambil nama filenya aja di belakang teman-teman. Nama filenya di mana? Di sini ya, di dalam image. Kita ambil salah satu aja ya. Nih, kaprodi.jpg misalkan. Nah, kita ambil namanya di sini. Ya, jadi gini. kaprodi.jpg. Karena ini udah terakhir, jangan dikasih koma ya. Kita kasih enter aja langsung, tutup, titik, koma. Harusnya query, oke, wes, oh integer ya, saya lupa. NIM-nya kan NIM ngikutin Unimus ya. Saya lupa teman-teman ya. Ini kan bikin integer ya, kebalik. Jadi teman-teman NIM-nya sesuai NIM-nya teman-teman nanti harusnya bisa. Oke, kita ulangi. Insert into ini. Nama, NIM, nah NIM-nya kita ganti. Nah, gini aja. A-nya kita ganti dengan 1. Nah, gini.
Aman ya? Oke. Kemudian setelah NIM, nama NIM jurusan ya. Informatika, terus email, terus nomor HP, terus foto. Enter, tutup, titik, koma. Nah, query oke. Query oke ya, aman? Nah, ini saya tunggu ya, saya tunggu sampai ada yang aman. Aman, Pak. Satu, ada lagi? Sampun Pak, aman. Oke. Bentar, saya nyapa yang lainnya dong, yang aktif cuma 2 orang doang. Yang dapat nilai cuma 2 orang doang. Yuk, Reva mana Reva? Reva Nandita. Udah aman belum, Reva Nandita? Aman, Bapak. Beneran enggak? Benar. Oke, terus M Ilman, Mas Ilman Nafia, aman enggak? Udah muncul belum? Aman, Pak. Aman, yakin? Kamu kayak lagi di kafe kok aman. Ini lagi di ruang 803, Pak. Lagi Oh bareng-bareng. iya, di ruangan. Oke. Aman ya. Yang lainnya, Aldo. Where are you, Aldo? Aldo sepertinya tidak di tempat ini. Ya kan? Hilang kan? Aldo hilang. A2 ada nggak? Hilang juga. Hilang. Hadir, Pak. Oh ya. Udah aman apa belum? Aman, Pak. Aman. Cuman agak problem wifi-nya ke error. Jadi agak susah. Wifi-nya lemot ya. Yang penting bisa ya. Channel ini siapa? Channel ini. Channel ini siapa sih? Krisna, Pak. Oke, aman nggak, Mas? Aman, Pak. Aman ya. Oke, sip. Cuman yang Ragon tadi telat dikit, Pak. Laragon telat, tapi ini udah ngikutin, yang ini udah aman? Aman, Pak. Oke, sip. Ya, pastikan aman ya. Oke, satu lagi. Fadia. Fadia hilang. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa? Aman nggak? Aman, Pak. Yakin bisa? Udah muncul ininya? Belum loh. Udah belum? Ini query oke. Nah kan, belum kan? Aman-aman tapi belum. Maaf, Pak. Wifi-nya sedikit susah, Pak. Nggak terlalu dengar. Oke. Intan Nur. Aini. Hadir. Aman nggak nih sampai sini? Query oke. Aman, Pak. Yakin, coba share screen. Aman beneran nggak? Coba share screen, bisa nggak? Berani nggak? Pasti nggak berani. Nggak berani. Ya, karena nggak ngikutin ya toh. Karena nggak query oke toh. Query oke nggak? Error, Pak. Ya kan? Berarti nggak aman. Ya, nanti saya cek lagi minggu depan ya. Minggu depan, Rabu depan nggak libur kan? Libur terus. Rabu depan aman harusnya ya. Nanti kita
kita coba ya teman-teman, lebih yang ini kita ulas kembali. Soalnya kayak gini kalau online ya error saya nggak tahu teman-teman ya, saya benerinnya gimana, atau tak samperin ke rumahnya satu-satu kan nggak mungkin gitu kan. Ya kalau online seperti ini ya teman-teman harus ya kesadaran sendiri, karena saya juga nggak bisa memantau gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa terus error terus cuma diem aja ya saya nggak bisa membantu gitu. Jadi saya pengennya ya teman-teman bisa semua gitu ya. Oke lanjut ya. Lanjut setelah itu teman-teman kita buat atau kita query-kan untuk menampilkan data. Gimana cara nampilin data teman-teman? Pakainya select bintang from mahasiswa. Nah, nanti muncul nih, ya kan datanya. Oke. Datanya muncul. Sekarang tambahkan satu lagi ya, teman-teman. Tambahkan satu lagi. Tambahkan satu data lagi. Nah, ini namanya kita ganti. Nah, namanya kita ganti jadi misalkan namanya Aminuddin. Aminuddin. Amin Allah ya. Aminuddin aminullah ya. Amin. Oke, namanya ini NIM-nya. NIM-nya ini kita ganti karena NIM harus unik ya. Coba kalau teman-teman mau nyoba, ini kalau misalkan teman-teman sama pasti dia error. Nama NIM, jurusannya dia manajemen. Sengaja tak buat manajemen ya. Setelah jurusan, emailnya amin ya. Amin. Kemudian apa lagi? Nomor HP ya, nomor HP-nya beda 3 angka di belakang 333. Terus foto ya, fotonya kita ambil sembarang ya, misalkan namanya amin.jpg. Terakhir nggak perlu kita kasih ini, kita tutup titik koma. Nah, salah kah? Ada yang salah kah? Petiknya ada yang kelewat petiknya. Oh ini teman-teman ya, ini kelihatan ya, ini ya. Yang ini saya ketambahan di sini teman-teman ya, salah, error jadinya. Error dulu nggak apa-apa ya, error dulu ya. Kita tambahkan di sini namanya mana tadi, Amin. Oke, timnya ini manajemen. Nah ini teman-teman, nah manajemen, terus email ya, email, nomor HP kan ini ya, yang beda tadi ini. Terus image-nya ini titik turung titik koma, query oke ya, query oke. Kalau sudah, sekarang kita coba teman-teman select bintang lagi, bintang from mahasiswa. Nah udah ada 2 ya, datanya udah ada 2, sudah ada ini. Oke, ternyata teman-teman sekarang kita coba edit data. Query untuk mengedit data caranya gimana? Pakainya apa teman-teman? Query untuk edit data. Pakainya apa? Pakainya apa teman-teman? Oke. Pakainya update ya. Kita langsung aja teman-teman ya. Kita coba. Kalau teman-teman mau nyoba sekalian juga boleh. Pakainya apa? Update. Update apa teman-teman? Update mahasiswa.
Nah, update mahasiswa. Jadi langsung kalau update tuh dia langsung update tabelnya apa. Update mahasiswa, set nama jurusan sama dengan harusnya manajemen ya. Oke, kalau seperti ini teman-teman, kalau kita enter titik koma itu ya, titik koma enter, nanti semuanya jadi jurusan manajemen. Kalau misalkan ada datanya 1000, ya semua jurusannya jadi manajemen. Makanya kalau ngedit dan hapus itu ada caution-nya, harus ada peringatan. Artinya teman-teman perlu lakukan kondisi, nggak boleh nggak dikasih kondisi. Ya harus dikasih kondisi. Kondisinya apa? Where apa? Boleh pakai ID, boleh pakai NIM. Pokoknya yang unik. Ya, boleh pakai ID, boleh pakai NIM. Oke, misalkan where ID sama dengan 2. Jadi nanti kita akan ubah manajemennya ini menjadi manajemen. Oke. Kalau enter kita query oke, one row affected. Satu row affected. Man ya? Kalau sudah, kita select bintang lagi. Nah, manajemen sebenarnya. Kalau sudah, sekarang kita delete teman-teman. Kita delete yang ini ya, yang nomor 1. Sama. Caranya apa? Delete from mahasiswa. Kalau seperti ini toh, wah enter, wah hilang semua teman-teman ya. Jadi kita harus kasih kondisi. Where ID sama dengan 1. Nah, kita hapus yang 1. Kita enter. Nah, query oke, one row affected. Jadinya cuma 1. ID teman-teman, dia akan mengikuti histori yang terakhir. Kalau teman-teman di sini ID-nya 2, kalau kita tambahkan data lagi, ID-nya nggak akan menggunakan yang 1. Tapi akan lanjut, dia akan menjadi ID yang ketiga. Yang 1 gimana Pak? Ya udah hilang gitu. Bisa dipakai lagi nggak? Bisa, tapi teman-teman harus describe. Ya, harus dideskripsikan, harus di-insert value-nya. Gitu. Jadi nggak boleh dikosongkan kalau mau di-describe ulang. Gitu. Oke. Aman ya, share udah aman ya, create udah, retrieve udah, read ya, read udah. Kemudian update udah, update mana? Ini update. Delete udah. Oke. Create, read, update, delete di dalam database. Ini nanti kita akan gunakan teman-teman ya. Ini nanti kita akan gunakan di dalam program kita. Jadi teman-teman ini pastikan hafal ya, CRUD. CRUD pastikan hafal. Nah sekarang teman-teman kita modified ya, kita modified codingnya. Sekarang kita modified codingnya karena ini udah aman teman-teman ya. Di sini kan udah aman ya. Master ini udah ke init sama persis versinya dengan yang ada di dalam GitHub. Nah sekarang teman-teman kita akan ubah semuanya menjadi PHP. Jadi ini teman-teman indeksnya kita ubah jadi PHP. Indeks sebenarnya indeks nggak masalah sih kalau HTML. Yang akan berhubungan dengan server side saja. Kalau teman-teman ada hubungannya dengan server, ya maka harus diganti bahasa pemrogramannya menjadi bahasa pemrograman server. Contohnya ini teman-teman, kita akan menampilkan data di dalam tabel mahasiswa ya. Di sini teman-teman tabel mahasiswa di sini kan. Nah, input data.html. Nah, di sini teman-teman, kita akan ubah ini menjadi format yang sesuai dengan ini. Jadi nanti akan ada data nama, NIM, jurusan, email, nomor HP, sama foto. Jadi kita sesuaikan aja di sini ya. Jadi tabelnya kita update dulu, kemudian kita rename dulu teman-teman. Kita rename. Mahasiswa ini menjadi PHP. Nanti dia M, modified. Nah, kan modified.
Nah, gambarnya gajah di situ ya. Gambarnya gajah. Oke, kalau mau sekalian kita ubah semuanya menjadi bahasa server side aja. Karena apa? Server side itu ya udah termasuk ke dalam HTML-nya, teman-teman. Ya. PHP ini juga bisa ngerunning HTML gitu. Karena bahasa markup-nya tetap HTML kan. Jadi kita ubah aja semuanya ya. Kita ubah semuanya menjadi PHP. Indeks kita ubah jadi PHP. Kontak kita ubah jadi PHP. Silakan di rename semua ya. PHP. Hari ini kita akan nge-push. Ini menjadi PHP rename. PHP. Yang ini juga rename. PHP. Ya. Nah, semuanya sudah jadi PHP ya, teman-teman. Sekarang kita benahi dulu tabel mahasiswa. Sambil kita benahi dulu URL-nya, teman-teman. Ini kan masih pakai HTML semua ya. Ini masih pakai HTML semua. Ya kan? Masih pakai HTML. Ini dulu, di rename dulu, teman-teman. Oke, di rename aman. Harus aman ya, di rename doang. Di rename semuanya, yang HTML di rename semua jadi PHP. Oke, saya tunggu. Sudah, sekarang teman-teman kita ubah yang .html ini menjadi PHP supaya bisa semua daripada teman-teman satu-satu gitu ya. PHP lagi PHP kan lumayan ya. Nah, kita ubah teman-teman di sini. Ya, kita ubah di sini ya. Yang awalnya .html kita ubah menjadi .php. Kita masuk ke sini ya, di sebelah kiri itu nanti ada tanda search di situ. Ini search whole dokumen ya. Semua dokumen bisa di search. Nah, ini yang .html kita ubah menjadi .php. Harus ada dotnya ya, jangan sampai salah. .html kita ubah jadi .php, .html.php. Kemudian replace all yang ini. Replace all, boom. Replace set. Nah, sudah. Jadi semuanya tetap aman ya. Di sini indeks PHP kita reload ke ini kita ya, di sini kita reload, kita masuk ke sini. Nah, udah masuk ke PHP semua. Tuh. Aman ya? Oke. Oke, sudah aman. Sekarang kita modify tabel ini, teman-teman. Ya, tabel ini. Kita nggak pakai nilai ya. Nilai itu harusnya di tabel yang berbeda. Ya. Nilai itu tabel yang berbeda. Jadi kita fokusnya ke data mahasiswanya aja. Tadi nama, NIM, jurusan, ya, nama NIM, jurusan, email, dan lain-lain itu ya. Yang ada di sini. Nama NIM, jurusan, email, nomor HP, foto gitu ya. Oke, sekarang kita sesuaikan di dalam tabel data mahasiswa. Masuk ke mahasiswa PHP di sini, teman-teman. Kita sesuaikan di sini. Nama, NIM, habis itu apa? Jurusan. Setelah jurusan, email ya. Email. Kemudian setelah email apa setelah email? Nomor HP.
Nah ini besar ya, karena ini header email. Nomor titik HP. Yang terakhir foto. Foto. Yang raw span teman-teman kita hapus ya. Jadi yang ini nggak ada karena nilai itu udah nggak ada. Yang ini kita hapus. Raw span-nya juga kita hapus. Karena di halaman ini aja kita Ctrl F di sini. Kita find di sini kita cari raw span 2 ya. Spasi raw span 2. Nah, kita replace dengan kosong gini aja. Jadi replace-nya kosong kita isi. Set, nanti hilang semua yang raw span. Yang call span ini karena satu tok ya udah kita hapus. Ini. Yang ini line center, yang ini nama name. Kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan. Ada nomor, ada nama, kita isi dulu satu data, namanya siapa? M Faisal. Name, ini jurusan. Nah, di sini ya, jurusan ya. Oke, jurusan kita pindah dulu. Jurusannya apa? Informatika. Kemudian apalagi? Email. Emailnya Faisal @mail.com. Nomor HP, nah di sini kita isikan 0866. Nah ini, kemudian foto ini ya udah benar. Nomor HP lainnya center, email lainnya center, ini lainnya center kalau mau. Ini juga lainnya center. Nah, gini, sip. Ini ya, ini disesuaikan tabel row, ini tabel datanya. Kalau sudah kita save, kita reload di data mahasiswa, kita reload di sini. Set, nah udah sesuai nih. Nanti teman-teman, kita akan ubah ini menjadi data yang dinamis. Jadi kalau misalkan kita mau nambah data, katakan kita tambah data, nanti di sini akan muncul set yang baru. Jadi tambah data, muncul yang baru. Jadi teman-teman kalau nambah data nggak harus ngoding terus-terusan gitu. Ya, kita nambah datanya tinggal nambah data di sini, tambah data, set muncul, tambah data, set muncul. Nanti akan ada edit kalau misalkan salah. Nah, editnya di mana? Kita tambahkan tombol aksi di sini. Nah, di sini kita TH aksi ya, tombol aksi. Di atas ya ini ya, tombol aksi. Silakan dicoba dulu tombol aksi di sini. Oke, setelah tombol aksi di bawah TD ini, TD kita isikan dengan tombol untuk tambah data ya, tambah data.php. Tambah data berarti masuknya ke apa? Input data ini ya. Input data ini. Atau kita mau rename di sini ya. Input data menjadi tambah data. Bebas ya, input data aja nggak apa-apa wis. Jadi kita buat ahref-nya dulu. Ahref input data.php. Kemudian kita kasih button. Buttonnya apa? Buttonnya tambah. Tambah. Kok tambah sih? Edit ya. Edit sama hapus maksud saya. Edit data ya di sini. Edit ini ya. Kemudian kita pisahkan dengan ini aja garis seperti ini. Ref
terakhir hapus atau delete data, makanya bahasa Inggris semua ya, delete data dot php. Kita kasih button delete. Delete. Nah, ya. Nah, ini dulu. Jadi aksi kita tambahkan href ya sampai sini. Kemudian di sini juga href sampai sini. Oke, ditulis dulu. Ya, jadi nanti akan ada tombol aksinya. Kalau kita save, kita reload di sini, nah, ada ya edit delete. Ini teman-teman silakan diedit pakai CSS ya. Diedit pakai CSS, dibagusin ya, dibagusin, jangan polosan kayak gini, karena kan teman-teman udah ada CSS-nya ya, kemarin udah belajar CSS. CSS ada nggak? Nah, ini saya punya materi CSS ya teman-teman. CSS kayak gini. CSS itu bahasa apa namanya, digunakan menata ya, menata HTML. Sebelum CSS kayak gini, pakainya kayak gini ya, hello world. Setelah CSS kita nggak pakai kayak gini, tapi pakainya seperti ini. Semua H1 nanti akan mengikuti ini CSS ya. Kemarin teman-teman udah buat CSS ya. Ini materinya supaya lebih enak dibaca, ada selektor, ada apa, saya udah buatkan. Kira-kira seperti itu ya. Silahkan diedit dulu CSS ya, supaya lebih baik. Edit itu berarti warna biru, delete itu warna merah, tambah itu warna hijau ya, warna hijau, warna biru, warna merah. Oke. Oke teman-teman, ini udah aman ya. Yang ini codingnya juga aman. Nah, kalau sudah aman berarti selesai materi hari ini. Ya, selesai materi hari ini. Jadi kita sudah belajar DBMS, kita sudah bisa membuat database ya. Membuat database dengan apa namanya? Oke, teman-teman. Jadi kita sudah belajar tadi ya, belajar tentang MySQL, DBMS secara lengkap, secara komplit ya, udah aman semuanya. Jadi teman-teman tinggal apa namanya, mengikuti tadi. Kalau yang belum, jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa di-push ya, di-push ke master ya, jangan lupa ya. Yang tadi sudah apa namanya, sudah connect, jangan lupa di-push ke master ya. Ada perubahan di situ, ada 10 perubahan harusnya. Silakan di-push ke master. Jangan sampai teman-teman nge-push force ya. Nge-force push berarti teman-teman menyiapkan nilai tugas yang apa namanya ya? Yang ya udah menyiapkan nilai tugas dengan nilai yang buruk gitu. Kenapa force? Force itu artinya menghapus history push, teman-teman. Jadi teman-teman nge-force itu berarti ya udah, force yang terakhir itu yang teman-teman gunakan sebagai latest push. Jadi nggak boleh pakai force ya. Karena apa? Nanti saya menilainya dari weekly-nya teman-teman seperti ini. Kalau teman-teman weekly-nya di force tiba-tiba di akhir itu ya, Pak saya nge-force
Jadi komitnya cuma satu, ya saya nggak peduli. Berarti teman-teman tidak mengerjakan tugas selama ini gitu. Nah, jadi jangan di force, saya ingatkan, jangan di force yang weekly ya. Yang project itu pun juga sama ya. Yang nge-force berarti ya membawa bencana bagi kelompoknya gitu. Ya, itu nanti nggak adil. Ya, supaya adil ya berarti yang dapat nilai jelek yang nge-force. Siapa yang mau berkorban, yang nge-force bisa jadi nilai praktikumnya nggak akan bisa dapat nilai lebih dari C itu nggak bisa. Ya, udah C itu udah maksimal banget ya, kalau misalkan nge-force project di kelompoknya masing-masing. Ya, nanti saya akan buat klarifikasi kenapa nge-force. Ya, oke. Jangan lupa di push ya. Saya buatkan push namanya change to PHP atau server side scripting. Nah, jadi sekarang kita akan fokus ke server side scriptingnya. Kita akan membuat script dari apa namanya? Script dari bahasa pemrograman server. Oke. Ini kita buat dbms mysql. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan ya. Pak, izin bertanya Pak, ini kan kebetulan saya sendiri tadi ada error gitu. Nah itu mungkin gimana Pak? Apa error? Errornya pas saya refresh tadi setelah diubah ke PHP malah not found gitu Pak. Apanya? Error not found apanya? Tadi kan habis mengubah dari HTML itu ke PHP semua. Pas di webnya apa? Di browsernya di refresh not found gitu. Oke, coba di share screen dong Mas, bisa nggak? Boleh sebentar Pak. Boleh ya, silakan. Izin share screen. Ya. Nah, Di ini back Kak. dulu, coba di back dulu, di back. Di back, Reload. reload, di refresh ya. Nah, refresh. Nah, ini saya entire screen-nya cuma saya mau lihat URL-nya. Share sebentar. screen-nya biar saya lihat URL-nya, Mas. Ini saya nggak lihat URL-nya sama sekali soalnya. Aduh, sebentar. Supaya saya bisa lihat URL-nya, biar nggak not found ya. Jadi Iya. beralih ya tadi. Intinya masih HTML Pak. Nggak begitu. Iya, masih HTML. Jadi itu kendalanya di bagian ininya Mas, HTML tuh kan masih teks kan. Nah, di code-nya atau di back dulu, di back. Indeksnya itu dihilangin aja, indeksnya dulu dihilangin. Profilnya itu dihilangin. Profil. Oh, ini. Profilnya dihilangin ya, profil.html-nya dihilangin. Oke. Hapus. Nah, sampai situ enter. Nah, coba buka home. Oh iya sih. Profil. Oke. Aman ya? Oke, siap. Coba data mahasiswa. Ada nggak? Aman? Oke Pak, udah muncul Ya. ini. Jadi, Aman ya? ya, siap. Oke, sip. Siap. Ada lagi? Makasih Pak. Bisa. Yang lainnya. Aman nggak? Pak, saya kok nggak bisa di-push ya, Pak? Nah, nggak bisa di-push-nya kenapa? Ini kayak ada yang HTML gitu, Pak. Hah? Kayak masih ada yang HTML gitu, Pak. Maksudnya gimana? Mungkin kita share screen aja ya, Pak. Boleh. Ini jangan-jangan konflik nih. Di-share dulu coba. Di-share. Coba. Commit and push.
konflik. Nah, please enter commit. We will ignore empty branch. Change commit to. Nah, ini. Jadi gini Mas, kamu tadi sempat nge-pull dulu nggak? Ini kamu ada konflik di bagian filenya. Coba sih, kamu pakai yang itu sih. Nah, di situ. Exit dulu, exit. Exit. Enggak, tulis exit aja. Exit. Oke. Coba di situ kamu harus kasih komit dulu, git admin A, git add. Nah, main A besar, enter, kasih komit, git commit main M. Nah, dikasih nama misalkan spasi, petik 2. Ganti ke PHP gitu atau change PHP gitu boleh. Oke, enter. Oke, kalau sudah git push origin master main ya. Oke. Berhasil. Ya, makasih Pak. Oke. Aman? Aman nggak? Aman Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Izin lagi Pak, maaf Pak, tambah dikit. Ya. Pas saya git push origin master itu munculnya everything up to date, itu sama aja nggak Pak? Apa? Existing up to date? Everything up to date. Oh, coba share, boleh. Everything up to date itu kalau itu artinya udah nge-push ya? Atau kamu salah repo, salah remote? Masa? Aduh. Jadi kamu salah folder initnya. Kamu folder initnya di mana? Di Laragon? Iya. Udah di situ, udah di remote? Udah tadi dari awal ikutin ini. Sesuai dengan ini. Tapi udah clear. Coba dibuka di GitHub-nya. Apakah sudah terupdate apa belum? Baik, sebentar. Ya, kalau di di dalam PHP-nya nanti teman-teman ya, nanti teman-teman akan ada komitan baru ya di sini. Ini ya komitan baru, change to PHP. Ini teman-teman ya. Jadi historinya tetap lanjut nih. Kan ini saya dengan akun yang berbeda. Walaupun akunnya sama, nanti ini nggak masalah ya, nggak ngaruh ya. Ini nggak ada di profil. Jadi harusnya seperti ini. Tapi kalau di push, kalau misalkan kayak gitu, Mas, biasanya kamu pakainya repo yang lama, yang memang pakai weekly biasanya. Kalau pakai weekly biasanya, kamu push ya nggak ada perubahan karena kamu nggak melakukan perubahan apa-apa. Tapi kalau ada perubahan, coba
apa namanya, di terminalnya kamu, sebelum kamu push git push origin, coba di ls ditampilkan dulu apakah itu sudah PHP atau masih HTML. Kalau udah PHP terus kamu push, harusnya ada perubahan, nggak work clean ya, udah ada perubahan gitu. Tadi saya ls PHP sih Pak. Udah PHP. Iya. Coba di git add lagi, git add diulangi dari git add min a. Siap. Git add apa? Git add min a besar ya. Git add min a besar. Terus git commit ya. Kemudian git commit, kasih komen, ganti ke PHP gitu. Change PHP. Habis itu baru git push ya Pak ya? Git push ya, baru git push. Git push origin Master atau main? master. Oh, Aman, master to master. oh siapa udah terupdate di GitHub-nya. Oke, sip. Oke, ada lagi? Tengah. Cukup Pak. Cukup. Yang lainnya aman? Ini absen yang web ya, yang praktikum. Nih. Oke, silakan absen dulu ya untuk yang praktikumnya. Misi Pak, apa boleh bisa tolong diabsenin? Ya, boleh. NIM berapa? 01. 01. Absen pertama. Makasih Pak. Ya. Itu ya, ini ya. Oke, teman-teman yang ada kendala, yang ada kiranya ada masalah terkait weekly atau mungkin terkait project, ya teman-teman bisa tanya ke teman yang lain yang udah bisa, atau boleh japri ya, boleh tanya saya gitu ya, terkait Pak ini nggak bisa, Pak ini nggak bisa. Mungkin bisa kita diskusikan bareng gitu, kalau misalkan ada sekiranya yang perlu didiskusikan. Ya, jadi jangan sungkan untuk WhatsApp ya teman-teman, jangan sungkan. Kalau saya ada waktu untuk balas, insya Allah pasti saya balas ya. Kalau memang lagi nggak kelewat ya. Kalau memang pun kelewat gitu ya, dicat ulang nggak apa-apa. Ya, jadi jangan sungkan. Misalkan saya nge-chat terus nggak apa-apa teman-teman ya. Sebenarnya tugas saya untuk teman-teman untuk menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada sekiranya ada yang kelewat atau mungkin ada error ataupun apa, silahkan bisa ditanyakan gitu ya. Boleh teman-teman bareng-bareng sama-sama belajar di sini supaya ya bisa dapat ilmu yang bermanfaat ya bareng-bareng ya. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Semoga minggu depan kita masuk ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, oke. Kalau cukup, saya cukupkan untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Teman-teman yang ini udah ke-push, tugasnya udah aman, jadi nggak kepikiran tugas weekly-nya, tinggal mikir tugas project-nya aja, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah berkenan hadir mengikuti perkuliahan pemrograman berbasis web. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.